takbir masalah mazhab Hanafiyah yang nikah tanpa wali. Ya, itu tadi kan hanya menampilkan konsep balighnya saja. Ternyata di sini ada perbedaan antara sahih dan bikr, itu pun hilaf. Terus ada juga hilaf masalah kufu dan tidaknya. Dan juga nanti ada pertimbangan kalau wanitanya itu kaya, ini bahaya kalau nikah sama wali. Apalagi wanitanya masih lugu. Nah, ya kan? Nah, ini saya bacakan lagunya. Tolong simak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini maknanya ya. Wa ya'qidu nikahul hurrah al-aqilah al-balighah biridhaha wa illam yaqid 'alaiha waliyun. Ini maknanya. Sawa'un kanat bikran aw sayyiban. Syara wahtarza bihi an qali ashabi dhahir fa innahum fassalu bainal bikri wasayyid. Kemudian faqalu in kana bikran la yasihu nikahuha bi ghairi waliyyin wa in kana sayyiban sahha. Kemudian ini wa inda Muhammad yang akid mauqufan. Ini masih rentetan matanya. Kemudian syarat mauqufan apa? Ila ijazati wali sawa'un kana az-zawju kuf'an laha aula. Ini menurut wa inda Muhammad yang akid mauqufan. Kemudian wa minal ulama man qala in kanat ghaniyatan syarifatan lam yajuz tazwijuha nafsaha bi ghairi ridal wali. Wa in kanat faqiran, kalau kiri ya juzu tazwijuha nafsaha bi ghairi. Yang ini kan bisa jadi incaran itu kan. Itu yang ghaniyah itu khusus sayyib juga bikr dan sayyib semuanya. Iya, soalnya ini sudah pendapat lain. Ya, ini menurut pendapat Muhammad. Tidak tahu ini, soalnya saya belum memperdalami mazhab Hanafiyah. Cuma rentetan dari matanya, ya saya bacakan begini ya dari awal rentetan matanya. Wa ya'qidu nikahul hurratil aqilatil balighati bi ridhaha wa illam yaqin 'alaiha waliyun sawa'un kana bikran aw sayyiban inda Abi Hanifah wa Abi Yusuf fi dhahir riwayah wa an Abi Yusuf annahu la wa an Abi Yusuf annahu la yan'aqidu illa biwaliyyin. Ini mazhab Hanafiyah sendiri masih hilaf. Kemudian apa? Abi Yusuf. Ya. Kemudian wa inda Muhammadin yan'aqidu mauqufan. Mauqufan tadi syaratnya ila ijazatil wali sawa'un kana az-zawju kuf'an laha aula. Itu terus waniyah itu. Berarti masih banyak kita sebenarnya. Ya, ini betul. Jadi begini ya, untuk yang dibacakan tadi di dalam pendapat ulama Hanafiyah sendiri itu masih khilaf terkait masalah kufu saja masih hilaf kan ya? Masalah sahih dan tidaknya masih hilaf. Dalam masalah kufu atau sekalipun sekufu tapi tidak ada persetujuan wali, maka tidak boleh menikah. Hilaf. Kemudian masalah ghaniyah, kalau ghaniyah itu masih perlu ada ijazatil wali. Ya, seperti itu. Ternyata tidak semutlak yang kita ketahui, dan dari Baitus Sholihin yang masih belum bicara. Ini belum juga. Ini juga pojok moderator. Sebentar. Oke, sebentar. Oke. Lihat ini jawabannya sudah hampir sama-sama. Sebenarnya penekanan kita ini dalam asilah ini adalah kenapa yang ditanyakan adalah konsep, karena banyak oknum yang memakai pengakuannya pakai mazhab Hanafi. Semua tahu bahwa mazhab Hanafi itu pernikahannya tidak usah pakai wali. Urusan nanti ternyata ada khilaf tadi antara sayyid dan antara bikr, antara ghani dan tidak ghani, itu nanti bisa menjadi catatan penting, dan itu bagus. Kalau saya lebih setuju pembahasan ini untuk moderator ini ditampung dulu juga, tanpa iktirad dulu, dalam rangka untuk memperjelas daripada mazhab Hanafi. Saya khawatir ada sebagian orang yang memakai mazhab Hanafi ini, tetapi ternyata ada beberapa syarat yang harus dilakukan tapi tidak dilakukan. Bahkan tadi saya ngobrol dengan Ustaz Mulai Fadli, cara akad
syaratnya pun bagaimana ketika tidak usah pakai wali. Nah makanya saya berharap ini untuk mazhab Hanafi, jenengan semua dari apa yang terkait dalam masalah nikah mazhab Hanafi dimasukkan dulu, tidak perlu ada rod dulu sebentar, kemudian nanti beberapa sudah ketemu baru nanti bisa rod, kalau memang ada rod, kalau tidak nanti bisa disimpulkan. Saya usulnya seperti itu dulu biar ini cepat mengkerucut, karena kan sudah sepakat semuanya tidak usah pakai wali. Kira-kira seperti itu ya tambahan. Menggunakan konsep Hanafi. Jadi yang kita baca adalah kitab Hanafiyah, dan kitab induk di Hanafi itu ada, tetapi itu kan sudah koik. Itu semacam Safinatun Najahnya Safiyah. Jadi konsepnya jelas seperti ini. Kita tanpa syarat dulu ya. Ini banyak syaratnya. Huwa abdun yaridu ala milkil mut'ah qasdan. Jadi nikah itu bermaksud untuk memiliki tamattu'ah. Wa yan'aqidu bi ijabin wa qabulin. Wa indama yasihu bi lafdin nikah wa tazwij wa ma wudi'a li tamlikil aini fil hal. Baik itu tamlik itu dengan hibah itu bisa sah. Nah, kan misalnya ini ya konsepnya ya. Nanti kalau mau penjelasan yang lain ada di salahnya. Kemudian untuk masalah wali seperti itu sudah. Jadi di Hanafiyah itu sebagai surutut tamam, bukan surutut sihah. Itu ya. Yang kedua, lafaz dan wali sudah. Kemudian di masalah kufu sudah banyak dibahas tanpa saya jelaskan. Kemudian yang terakhir ada di masalah mahar. Jadi di Hanafiyah itu paling sedikit maharnya adalah asyru dirham. Itu saja. Secara garis besar. Ini konsep yang banyak garis besarnya kan, bukan penjelasan rincinya. Tuh. Jadi nikah itu kesimpulannya bisa sah dengan lafaz wudi'ah ditamlik, baik itu angkat tuka atau tazwij atau yang lain, bahkan kalimat hibah pun itu bisa. Saya kasih diri saya kepada. Jadi itu konsep besarnya dari pernikahan di Hanafiyah seperti itu. Untuk lebih jelasnya bisa-bisanya ada an-nahdul faqih, ada juga al-bahdul daqiq, ada. Itu bisa dijadikan referensi. Nanti saya ada banyak, tapi tidak saya print out semua karena memang tidak cukup. Iya. Jadi konsep besarnya seperti itu. Terus yang mau menambah ini, kan yang dijelaskan tadi dari seminar narasumber pertama, dalam nikah Hanafi itu perlu ada ijab kabul. Kemudian wali itu hanya surutut tamam, ya, tidak diperlukan wali tentunya bagi selain anak kecil dan orang gila. Kemudian kufu itu juga menjadi pertimbangan. Wali bisa untuk memfasah nikahnya anak yang tidak menikah dengan orang yang sekufu. Kemudian maharnya itu aqalluhu asyratud dirham, 10 dirham. Yang mau menambahi? Ya ini. Lengkap dulu. Tidak usah itirot ya. Enggak, ini masalah apa namanya surutut tamam. Surutut tamam yang wali itu. Nah, jadi begini Bapak Pendeta. Menurut Imam Abu Hanifah memang ya tidak adanya wali itu memang diperbolehkan. Namun kita perlu mempertimbangkan yang imam-imam yang mengikuti mazhab Hanafiyah. Contohnya seperti Abu Yusuf. Abu Yusuf mengatakan bahwa nikah yang tanpa wali itu tidak sah. Kalau tidak percaya saya baca tabelnya dalam kitab Al-Muhalla, dan ini karangannya Abu Yusuf sendiri yang berupa muridnya Imam Abu Hanifah. Nah, menurut Imam Abu Hanifah, kenapa kok nikah tanpa wali itu disahkan? Karena menurut Imam Abi Hanifah, hadis yang mengatakan la nikah illa biwali itu dikatakan dhaif. Sedangkan menurut penelitian kami, itu yang apa ya? Yang meriwayatkan hadis itu lebih dari 10 orang dan jalur sanadnya pun sama-sama dari sebentar ya. Ini
sama-sama dari Abu Musa an Rasulullah SAW. Kalau tidak salah seperti itu. Silakan. Kalau yang dari Imam Hanafi, riwayatnya dari siapa? Nah, kalau ini yang saya agak menjaga dalam Abi Hanifahnya. Abi Hanifah menyatakan ini dhaif, sedangkan Abu Yusuf yang bermadhab Hanafiyah sendiri itu mengatakan bahwa kalau Imam Abu Hanifah riwayat hadisnya dapat dari siapa? Nah itu saya tidak tahu karena alasannya. Tapi ini Abu Yusuf itu juga memiliki masa mustaqil. Nah ini sebentar ya. Monggo Bapak moderator silakan cari perawi yang gini maksudnya Abu Yusuf yang gini. Sebentar yang sudah melebihi 10 riwayat dan jadikan moderator. Saya akan cari setelah ini ya. Saya akan jadi moderator ya. Setelah ini saya cari. Begini Mas, kita kan ini mau mencari ilmu, pengen memiliki pengetahuan yang utuh terkait menikah ala Hanafi. Nah kalau sampean kan mau meneliti hadis, silakan teliti, tidak masalah. Nah, tapi kalau yang kita bahas pada kali ini kan terkait nikah Hanafi itu konsepnya bagaimana. Nah, dan Imam Hanafi berpendapat memang seperti itu, menikah itu tidak perlu ada wali kalau orangnya sudah balik. Nah, semua mazhab ini tidak mempertimbangkan Abu Yusuf yang bermadhab Hanafiyah dan ini merupakan saya mempertimbangkan beliau mana buktinya kalau Anda mempertimbangkan Abu Yusuf. Saya jadi moderator sekarang. Ya, enggak tahu ibaratnya. Ini tambahan. Lah, kami teliti dari tadi. Ini seakan-akan kita hanya bergelut pada madhab Hanafiyah. Coba kita lihat dalam deskripsi, dalam paragraf kedua ini dijelaskan ulama Hanafiyah. Paragraf ketiga ini menampilkan pendapat Abu Hanifah yang senada dengan paragraf kedua. Padahal Abu Hanifah sendiri dengan madhab Hanafiyahnya ini berbeda. Coba kami bacakan ibaratnya begini. Antara Imam Abi Hanifah dan Abi Yusuf itu berbeda. Juga terlebih Abi Yusuf dengar saja di sampingnya kan. Iya, saya bilang saya yang pemimpin, saya yang jadi moderator, saya pasrahkan dulu kepada sebenarnya kita membahas konsep Hanafiyah atau konsep Abu Hanifah. Dalam Hanafiyah sendiri Ibnu Hazm yang itu berjarak 202 tahun dengan Imam Abi Yusuf yang sama-sama bermadhab Hanafi itu ternyata masih berbeda. Ya, memang ulama memang sering berbeda, Mas. Tidak apa-apa. Ibnu Hazm itu pindah dari madhab Hanafi ke Abu Dawud At-Tahiri. Tapi kan memang kita bisa katakan bahwa Ibnu Hazm itu semasa dengan walaupun masa sudah tidak waktu kami pasrahkan ke Bapak Perumus terlebih dahulu. Silakan semasa dengan Abu Yusuf. Nikah bila wali itu tidak dipermasalahkan. Ternyata mungkin saya rasa dari rumus yang menyimpulkan salisan ini sebentar jangan dipotong dulu, nanti tak serahkan ke moderator lagi. Mungkin dari rumus barusan masih belum sempat cross check beberapa ibarat terkait Abu Hanifah sama Abu Yusuf itu ternyata masih ada khilafiyah dan itu satu orang. Iya biasa. Jangan dipotong dulu. Mungkin ini saya bacakan dalam ibaratnya ya. Disimak mungkin. Biar ini tidak kurang terkesan baik nanti ketika kita tawarkan kepada masyarakat umum. Karena ini mau dijadikan dijadikan edukasi untuk masyarakat kan seperti itu barusan. Intinya ini disimak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Fiqhul Islami karyanya Syekh Ghazali, wadhaba Abu Hanifah wa Abi Yusuf rahimahullah fi dhahiri riwayah wa ibaratuhum yan'aqidu nikahul hurrati al-aqila al-balighah biridaha wa illam yakun 'alaiha waliyun bikron kanat amsayiban inda Abi Hanifah wa Abi Yusuf itu ya. Kemudian dalam maksud afikiyahnya ternyata waruwiya an Abi Yusuf anna nikahan hurra al-baligha al-aqila idza kana bikron la yaqidu illa biwaliyin. Ternyata dari Abu Yusuf yang satu orang itu ashabnya Abu Hanifah masih ada khilafiyah. Apakah dari beberapa redaksi yang berbeda ini mau kita angkat? Sementara kita masih sebentar. Yang di atas sudah mengatakan bikron amsayiban. Ternyata di bawah dalam dalam maksudnya dikatakan dari Abu Yusuf
Yusuf itu kalau bikron layak akidu nikahha ila biwaliyin. Ini sebenarnya kan menjelaskan masalah ada hilaf ya. Sekali yang diputuskan oleh Bapak Rumus tadi ya. Izin moderator MBC Python. Cari itu dari ke perumus bukan ke moderator. Tapi ya, dari Bapak Rumus tadi itu mintanya contoh konkret menikahkan diri sendiri oleh seorang perempuan. Contoh itu ketika pendapatnya ini sudah valid. Ternyata masih lupa kalau mempermasalahkan antara Abu Yusuf dengan Abu Hanifah, biarkan mereka bukan Abu Yusuf sama Abu Hanifah. Itu Abu Yusuf mereka memiliki pendapat seperti yang kita bahas hari ini. Saya minta contoh saja ya. Yang mau contoh. Ini ada. Nahdlatul Talibin, monggo. Apa jangan-jangan moderator tidak bisa mempertimbangkan Abu Yusuf dengan Abu Hanifah? Itu nanti terlalu lama moderator. Ini FBC Python. Moderator silakan. Sudah ya. Saya waktunya tutup lebih sudah. Mohon maaf sebelumnya. Ini ada apa contoh konkret tentang ada ini. Sifatnya begini kalau dalam ada yang pakai hibah. Wajah wala ini wahabtu nafsi laka. Wahabtu nafsi laka. Berarti saya memberikan diri saya kepadamu, begitu berarti. Nah, ya dan atas zawaj wa qala qaditu in aqoda anika. Atau juga ada contoh lain. Tasoddaqtu bi nafsi alaika. Ya, saya sudah memberikan diri saya pada kamu. Atau ada bahasa lain, au ja'atu nafsi shadaqatan laka. Atau ada bahasa lain malaktuka nafsi. Ini mana? Ini contoh dalam mazhab Hanafiyah. Dan mohon maaf, setahu saya tadi kan dari Abu Yusuf itu ada satu imam seakan berbeda. Kalau dalam fikih Islaminya ini Abu Yusuf sependapat dengan Abu Hanifah. Sedangkan dalam mausu'ah ini seakan berbeda. Ternyata saya itu pernah baca. Kalau sampai lanjutkan referensinya itu, pada akhirnya Abu Yusuf pun setuju dengan pendapat Abu Hanifah. Kalau sampai tidak percaya, sampai cross check sendiri. ini Aku menjaminkan dari MBC Python. Loh, saya kenapa? Sudah beberapa kali dia sampaikan. Kadang-kadang nggak masuk kok dari tadi. Itu Python. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ini yang diminta tadi bagaimana praktek dan contoh dari mazhab Hanafi terkait akad nikahnya. Untuk yang pertama kami menyinggung ini karena ini diminta oleh moderator dan kami bisa mempraktekkan dan mencontohkan sekonkret-konkretnya asalkan sediakan dulu di sini yang tadi baligo, agilah dan jadilah. Sebenarnya kami cukup dengan penjelasan perumus tadi mengenai tata cara dan simbol. Sepertinya perumus sudah faham betul terkait nikah itu. Mungkin belum pernah mengenai. Itu yang pertama. Tapi kami tidak ingin menjawab itu. Kami hanya ingin menanggapi teman-teman dari beberapa delegasi tadi yang menarik sebenarnya cuma dipotong oleh moderator. Karena ketika kita berbicara konsep atau istimbatul akam yang telah dirumuskan oleh Imam Abu Hanifah, tentunya wilayah kita bukan mentarjih atau mengunggulkan mana yang lebih kuat antara Ahnaf dan Syafi'i. Tapi apa boleh salahnya ketika kita menggunakan ibarat-ibarat ulama ashab, yang mana kalau kita baca banyak sekali ulama ashab yang mentarjih adillah antara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, seperti contoh di dalam kitab Tamhid yang dikarang oleh Imam Ibnu Abdul Bar.